Halo, salam cuci bisa kaya. Kembali lagi pada hari ini bertemu dengan saya Rizal Matulatan. Pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai bisnis masa depan laundry kiloan. Ya, mungkin sebagaimana kita ketahui, bisnis laundry kiloan saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Bagaimana dengan di masa depan? Ya, fokus kita pada hari ini adalah mengenali bisnis laundry kiloan. Bisnis laundry kiloan saat ini yang kita kenal adalah ada dua bentuk. Satu adalah laundry kiloan yang di perkampungan. Yang kedua adalah laundry kiloan yang di perumahan. Kalau laundry yang di perkampungan, laundry tersebut adalah harga jual antara 4.000 sampai 6.000 rupiah. Estimasi penghasilan sehari adalah kurang lebih 50 sampai 60 kilo per hari. Karena terbatasnya tempat jemuran. Ketiga adalah tempat investasi yang cukup relatif murah, antara 35 juta sampai 60 juta. Ya, waktu pengerjaan seharian penuh karena masih menggunakan tenaga manusia. Bahkan sampai tengah malam, dan akibat bisnis ini terpaku dan tidak bisa ditinggalkan. Kenapa tidak bisa ditinggalkan? Karena terlalu sibuk, banyaknya pekerjaan. Akhirnya kita fokus untuk bekerja sepanjang hari, dan kita membuang waktu-waktu kita yang cukup berharga. Ya, keuntungan bersih dengan memakai 3 orang karyawan, karena kenapa? Aktivitasnya cukup tinggi, di mana kita selalu memerlukan ada yang mencuci, ada yang pergi menjemur, dan ada yang menyetrika. Dan waktu untuk menyetrika kita tergantung cuaca. Makin panas matahari, makin cepat terjadinya setrika. Tetapi kalau matahari tidak ada, artinya kita memerlukan waktu yang panjang untuk mengeringkan pakaian tersebut. Ya, keuntungan dengan bisnis tersebut kurang lebih berkisar antara 3 sampai 5 juta. Kalau dihitung sewa tempat, maka bisnis ini semestinya tidak menguntungkan buat kita. Nah, kita bandingkan dengan apa yang terjadi di laundry perumahan. Laundry di perumahan saat ini sudah bertumbuh adalah bisnis self-service dan service yang premium. Service yang premium artinya apa? Mereka melakukan setrika. Memang saat ini terjadi perang harga, ya, antara 8.000 sampai 12.000 rupiah. Di sini pertanyaan adalah, investasinya tinggi 200 sampai 300 juta, bagaimana untuk balik modalnya? Karena harga jualnya 9.000 sampai 18.000, ya, margin kita semestinya cukup lumayan, bisa antara 20 sampai 40 juta per bulan. Kenapa bisa mencapai 20 sampai 40 juta? Karena bisnis tersebut mesin yang bekerja. Mesin yang dengan memakai 3 orang, kita bisa membentuk satu bisnis yang dimana kesempatan mencuci jadi cepat. Ya, konsepnya adalah harus cuci cepat. Kalau sudah cuci cepat, harus kering cepat. Kalau sudah kering cepat, harus setrika cepat. Kalau sudah setrika cepat, artinya uang sudah kita terima. Ya, itu yang membuat keuntungan lebih baik. Itu poin yang paling utama untuk menjadikan bisnis. Kenapa perbandingan antara rumah tangga, ya, mesin-mesin di perkampungan dan mesin-mesin di perumahan? Ini perbedaannya sangat jelas. Selanjutnya saya akan membahas akibat harga jual yang tidak naik. Kenapa sekarang perlu kami membahas di sini? Karena kita melihat semuanya hampir dalam beberapa tahun terakhir ini harga jual selalu terjadi perang harga. Ya, akibat dari itu adalah dalam 2 tahun ke depan bisnis laundry itu akan sangat-sangat tidak menarik untuk laundry kiloan. Karena kenapa? Marginnya sudah tergerus habis. Ya, faktor kedua, karena harga kontrak listrik, air, gas dalam 2 tahun ke depan pasti akan naik. Minimal naik 10 sampai 20%. Kalau hal ini terjadi, akibatnya kita tidak akan mampu untuk membayar sewa kontrak selanjutnya. Kalaupun kita bisa membayar kontrak selanjutnya, kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Air, listrik, gas mahal semua. Sedangkan harga jual selalu terjadi jor-joran. Saya mau paling murah. Ya, di sini perlu saya membahas juga kenapa saya bilang harga jual harus kita tekankan, bahwa harga jual kita harus mulai dari sekarang kita mencoba untuk naik. Yang dari mulai harga jual 5.000, tolong dinaiki menjadi 8.000. Yang 8.000 untuk laundry perumahan, ya, kita minta dinaiki menjadi 12.000 rupiah. Kenapa kita meminta harga itu minimal dikasih naik ke 12.000 dan 8.000? Kalau tidak dikasih naik, nanti 2 tahun ke depan pasti saya jamin tidak bisa bayar sewa dan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dan kita pun akhirnya kerja sia-sia. Kenapa saya bilang kita menjadi sia-sia? Karena
Kehidupan kita menjadi tidak berkualitas, hanya menjalani rutinitas yang setiap hari pagi bangun tidur, ya membereskan pencucian, setelah itu menjemur, mensetrika, akhirnya ke depan karena biaya yang tinggi, kita akhirnya menjadi takut untuk memakai karyawan. Akibat tidak memakai karyawan, kita jadi tidak bagus. Artinya tidak bagus apanya? Kualitas kita tidak bagus, kita pasti pagi-pagi udah terlalu sibuk. Akhirnya kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang untuk long term. Padahal di sini kita adalah semua entrepreneur. Bagaimana caranya membuat bisnis ini jadi dari 1 menjadi 2, jadi 3, jadi 20, jadi 50, atau jadi 100. Yang paling terakhir, orang laundry memang saat ini sangat murah kita gaji. Ya, gajinya dengan 1.300.000 atau 1.500.000 atau 1.800.000 itu masih mau orang kerja di laundry. Akan tetapi di sini perlu saya tegaskan juga bahwa dengan harga sekarang kita ke depan semua bisnis akan berubah, di mana semuanya akan menjadi aplikasi. Jadi mungkin orang akan larinya ke sana. Orang tidak mau pusing lagi. Orang masa depan itu udah nggak mau repot punya. Jadi ini sudah terjadi di luar negeri. Kenapa kita bilang sudah terjadi? Di luar negeri orang harus memiliki quality time. Artinya kenapa? Dia mempunyai kualitas hidup yang cukup baik. Pekerja di luar negeri, mereka sudah tidak mau kerja di hari Sabtu Minggu. Jadi mereka maunya, saya mau bersama keluarga di Sabtu Minggu. Tetapi kita di orang di Indonesia, apa yang terjadi? Pengusaha laundry semua yang di Indonesia, hari Sabtu Minggu adalah hari panen. Jadi tidak mempunyai quality time. Perlu kita tegaskan lagi kembali, di luar negeri, ya, di Amerika khususnya, dulunya memang tren self service laundry sudah terjadi. Akan tetapi sekarang sedikit berubah. Kiloan mulai jalan lagi kembali. Tapi mereka menambahkan kiloan premium. Harga jual mereka jadi lebih mahal. Setelah dicek, di riset segala macam, kenapa bisa menjadi mahal? Mereka berpikir begini, saya lebih baik memberikan pekerjaan ini ke orang lain. Karena kenapa? Di negara-negara sana mereka berpikir 1 jam mereka dibayar $30. Mereka berpikir kalau saya bayar 1 jam untuk biaya laundry dengan $10 itu sangat murah. Dan dia mempunyai kualitas waktu yang cukup baik untuk keluarga. Karena di luar negeri semua maunya memiliki quality time. Yang mereka mau mencari sesuatu yang lebih bagus. Ya, Indonesia nanti akan terjadi juga hal yang sama. Mungkin mereka akan maunya, oke, saya maunya bagaimana? Saya maunya jual harga murah atau bagaimana? Kalau jual harga murah kita akan kalah. Jadi kita harus berpikir dari sekarang bagaimana untuk berpikir akibat harga jual yang tidak naik ini. Kita harus berpikir harga kita harus naikin dari saat ini, dari saat sekarang. Memang mungkin kita akan bilang, saya nggak mau, saya bisa. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Kenapa masalah harga? Selanjutnya adalah kenapa banyak kecurangan. Ini saya rasa semua pasti ketawa semuanya. Banyak menjadi masalah besar di semua pengusaha laundry adalah kenapa banyak terjadi kecurangan. Ya, nomor satu yang kita membahas adalah kenapa bisa terjadi kecurangan, karena kita tidak mempunyai manajemen yang terkontrol. Kita semua melakukan semua manajemen yang tradisional, di mana bisa membuat nota semuanya dengan pakai bolpen, pakai nota. Kadang ada pakai tanda terimanya cuma pakai kalender, dan customer juga mau gitu. Nah, ini menjadi saja banyak terjadi kecurangan. Akhirnya kadang-kadang mereka datang bawa 3 kilo, 5 kilo, tapi mereka lapor. Ini lapor 3 kilo aja ya, tapi bajumu 5 kilo, saya akan ambil. Nah, itulah yang tidak ada manajemen yang masih tradisional. Akhirnya kita gampang dengan mudah dipermainkan oleh karyawan. Kedua, kenapa kecurangan ini bisa terjadi? Nah, kita tidak bisa pungkiri dengan gaji yang kita bayar sangat kecil, minim, ya, dengan harga 1.300.000, 1.500.000, 1,8 sampai 2 juta, menurut mereka terlalu kecil. Akhirnya mereka berpikir bagaimana saya ambil untung dari konsumen. Ini yang terjadi, ini sangat-sangat banyak yang terjadi. Nah, disinilah kenapa kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa mengontrol karyawan. Dengan gaji yang murah, pasti kita tidak akan ini. Nah, ke depan kalau gaji akan naik, kita akan berbicara lagi, kembali lagi, pasti akan terjadi sesuatu yang perubahan dalam 2 tahun ini. Mungkin dengan kita lihat sekarang, mungkin orang akan berpikir, saya jadi go clean aja. Dengan saya jadi go clean, mungkin saya bisa mendapatkan uang 100.000 per 2 jam. Nah, kalau ini akan terjadi,
bisnis laundry 2 tahun ke depan dengan harga yang bagus bisa membayar gaji mereka. Ya saya jamin pasti bisa membayar. Jadi istilahnya kita tidak membayar lagi 1,8. Mungkin pada saat itu kita udah bisa kasih 4 juta sampai 5 juta. Kenapa juga banyak yang sering terjadi di bisnis ini adalah kita kalah sama yang lain. Karena banyak sekali kita bisnis tidak punya strategi. Katanya punya strategi. Strateginya mematikan sesama pebisnis laundry. Akibatnya kita juga ikut mati sendiri. Ya, jadi tidak punya strategi. Strateginya apa? Oh, saya pasang harga termurah. Saya pasang harga 7.000, saya pasang harga 5.000, saya pasang 4.000. Dengan pasang 4.000, 5.000, 7.000, menurut saya itu hal yang paling salah yang dilakukan sama pebisnis laundry. Seharusnya kita jangan takut dengan harga. Kenapa? Kalau contoh, Bapak Ibu umpamanya mempunyai bisnis, boleh dikata punya mesin 2 mesin. Tetangga kita mempunyai 3 atau 4 mesin. Tetangga berikutnya mempunyai 5 sampai 10 mesin. Kita jangan berpikir dengan kita punya 2 mesin, ya kita bisa mengalahkan orang yang punya 5 atau 10 mesin. Hal yang paling salah. Karena kemampuan kita dengan 2 mesin artinya berkisar 20 sampai 25 lot. Itu maksimal sekali. Tapi memerlukan waktu yang cukup panjang. Ya contoh, kalau datang 10 orang dalam waktu yang bersamaan di laundry yang punya 2 mesin, yang jual harga 5.000, orang akan datang sana penuh. Penuh artinya kenapa? Yuk kerjakan hanya Rp5.000, yang kali 15 pelanggan, ya kali berapa kilo? Kali 3 kilo atau 4 kilo. Nah kalau di total semuanya itu kurang lebih, hitungan saya kurang lebih 40-50 kilo. Tapi dengan punya mesin sekian, ya apalagi sekarang customer pintar. Saya mau saat mesin saya dicucikan baju saya tidak dicampur. Nah kalau cuma 2 mesin, jualnya harganya murah. Itu hal yang terjadi. Akhirnya dengan 5.000 mengerjakan sesuatu yang sepanjang hari dikerjakan tapi tidak menguntungkan. Dan kalau customer saya banyak yang datang saat ini adalah saya membuat sesuatu laundry dengan harga yang cukup premium. Tetapi kenapa bisa lebih cepat? Ya, mereka yang mempunyai mesin, yang punya mesin 5-10 set di samping kita, mereka cukup mengerjakan dengan waktu 1 jam selesai. Cuci, kering, selesai 1 jam. Paling lama ya kalau pakai mesin Yaga ini kurang lebih 1,5 jam. Tapi selesai 10 kali, 10 customer punya cucian dengan 10 lot sudah tercuci. Ya, kalau pamannya berikutnya customer kedua datang, dia bisa mengerjakan sampai berkali-kali. Makanya banyak orang lihat laundry self service atau laundry yang bila self service plus setrika, iron, ya itu dilihat sepi. Semestinya jangan salah, kerjanya udah selesai. Ya saya bisa dapat memberi contoh juga. Saya punya tempat di Bintaro Plaza. Di Bintaro Plaza harganya jualnya cukup tinggi. Ya di sana 20 kilo saya bisa jual 40 sampai 50 ribu hanya cuci saja. Saya menggunakan mesin gede. Ternyata mesin besar itu sangat efisien. Orang sangat suka pakai dibanding mesin-mesin yang kecil. Kenapa? Karena mesin menjadi inti sekarang dari pelanggan adalah saya mau cucinya cepat. Saya cari mesin cuci yang bisa cuci cepat dan keringkan lebih cepat. Itu kunci utama menjadi pebisnis laundry. Kalian harus mencari mesin yang bisa di bawah 30 menit. Kedua, mengeringkan di bawah 40 menit. Bahkan di bawah 30 menit. Kalau di tempat saya, kenapa orang suka? Saya pasang harga 40.000 per 20 kilo. Tapi cuci hanya 21 menit. Keringkan berapa lama? Keringkan hanya 25 menit, udah kering. Artinya mereka cuma perlu waktu 40 menit. Nah, ini di sini kenapa? Di sana apakah saya menerima setrika? Setrika saya terima di sana. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu sekalian? Saya menjual dengan harga 100.000 per 7 kilo. Istilah kasarnya, semestinya saya menolak laundry untuk disetrika. Kenapa saya menolak? Karena itu adalah kerjaan yang paling repot. Akan tetapi, orang merasa dengan harga 100.000, cucian ini pasti bagus. Dia lebih percaya. Nah, akibatnya apa? Pada saat saya cuci 100.000, Bapak Ibu sekalian mungkin coba cuci 7 kilo, kalau kali 5.000 atau kali 7.000, paling dapat cuma 49.000. Saya double, saya dapat 100.000 rupiah. Dengan 100.000 rupiah, mungkin saya tidak perlu banyak. Saya cukup 15-20 orang, saya sudah dapat 20 juta, 2 juta sehari. Omset saya.
Kalau 2 juta satu hari artinya 1 bulan dari setrika ini aja dapat 60 juta. Tapi saya tidak perlu banyak loh. Saya cukup 20 lot saja satu hari, saya sudah cukup. Sangat cukup, untuk 20 lot saya sudah cukup. Tapi ingat, saya dapat uangnya dari mana? Saya mempunyai bisnis self service. Self service saya, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak percaya, tapi boleh sekali-sekali jalan ke Plaza Bintaro. Ya, di sana di jam 11 malam ada yang cuci, jam 10 malam ada yang cuci, jam 12 malam ada yang cuci, jam 1 malam ada yang cuci. Nah, inilah di sini enaknya kenapa kita membuka bisnis adalah salah satu konsep bisnis self service yang bisa buka 24 hours atau dengan kata 24 jam buka. Jadi orang saya, karyawan saya datang hanya jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Di situ mereka boleh drive thru, tidak perlu turun ke tempat kita. Ya, mereka datang ke sana cukup kasih dari mobil, kasih cuciannya dan kita ambil, timbang dan mereka pergi. Nah, ini di zaman pandemi ini, bisnis ini yang menurut saya kemarin mungkin banyak orang juga lihat, wah, Pak Rizal ini cukup gila juga nih, berani buka di saat pandemi dengan menggunakan 10 stack washer mesin, washer dryer, dan 2 set mesin 20 kilo yang gede, yang nilai juga cukup ratusan juta juga, dan 4 dryer yang nilai juga ratusan juta rupiah. Investasi saya pada saat itu kurang lebih di sana 1,5 miliar, kurang lebih, belum termasuk sewa. Tapi hasilnya, ya saya juga mulai puas. Karena kenapa? Ternyata pada saya di malam hari jam 12 malam saya bangun tidur, saya buka CCTV, saya bisa melihat ada yang mencuci, ya ada yang membawa cucian handuk dari hotel, dari spa, malam hari mereka cuci. Kenapa mereka datang cuci malam hari? Mereka juga takut di siang hari, karena berpikir, oh banyak sekali orang yang mencuci di siang hari. Artinya pendapatan saya 60 juta itu hanya dari setrika, tapi pendapatan lain dari saya adalah self service, di mana 24 jam saya bisa dapatin duit. Nilainya minimal sama dengan harga ini. Artinya omset saya bisa 120 juta rupiah per bulan. Tapi orang saya yang karyawan saya pakai di sana hanya 2 orang saja. Hanya 2 orang bisa menghasilkan 120 juta rupiah. Nah, ini yang mungkin kalau mungkin tidak percaya, mungkin boleh sekali-sekali datang ke tempat saya di Bintaro Plaza. Ya, itu adalah bisnis drive-thru pertama yang kemarin diliput dari luar negeri juga, dan cukup banyak begitu disiarkan di Amerika, di-share ke seluruh dunia, dan ternyata responnya luar biasa. Banyak teman-teman saya yang dari luar negeri semua pada telepon nanya, "You nggak salah bikin bisnis ini, bisa tutup nggak?" Tapi jawabannya ya, hari ini ya kita kalau bisnis kita nggak coba kita nggak tahu. Nah, disinilah saya bilang kita harus percaya bahwa bisnis itu jangan kita mengharapkan harga murah. Yang tadi saya tekankan kembali, ini kenapa saya selalu ulang-ulang tekankan harga? Karena banyak orang berpikir, saya 5.000 rupiah, saya bisa menang mengalahkan yang lain. Ingat, mesin Anda cuma 2 unit, 2 set, tidak bisa mengalahkan yang 10 set. Ya, ingat, itu paling penting. Ini kenapa saya bilang kemarin sama Pak Apik, ya Ketua Asosiasi Laundry, saya bilang, Pak, kita harus bikin kayak begini. Kita harus kasih tahu, jangan pernah bisnis itu mematikan orang lain. Itu pemikiran yang kurang bagus. Itu pemikiran yang sangat-sangat keliru menurut saya. Karena kenapa? Bisnis laundry itu marketnya di Indonesia sangat besar. Seperti kita ketahui, mau yang contoh, bagaimana cara untuk supaya kita bisa menjadi bagus. Ya, ini banyak sekali yang mungkin sudah datang konsultasi ke saya, bagaimana ya supaya bisnis laundry ini kita harga bisa bagus. Nah, kadang memang kita mendapatkan satu pesaing kita yang dimana selalu punya pola pikir, kalau saya mau jual murah, you mau apa? Nah, itu semestinya bahasa pasar yang semestinya tidak bijak buat orang-orang. Semestinya kita berpikir, kalau kita didatangin sama teman-teman kita, ayo, yuk harga kita naikin, yuk mau nggak bareng-bareng? Kalau saya mau. Kenapa? Contoh harga jual 8.000, mau nggak kita naikin dulu? 3 bulan pertama ini kita naikin dulu jadi 10.000. Nanti setelah 10.000 kita naikin lagi jadi 12.000. Ini terjadi kok. Saya melakukan bisnis ini terjadi di Mediterranean Tanjung Duren. Ya, kenapa saya bilang terjadi? Di sana ada harga jual yang awalnya kita jual 45.000 per 5 kilo. Tapi hari ini terjadi harga jual kita adalah 65.000 per 5 kilo. Semestinya kita lagi kepengen naik. Tetapi begitu kadang-kadang ada satu pesaing kita yang berpikir, saya mau jual 55.000, jual mau apa? Nah, ini konsep yang keliru. Kalau
kita berpikir kayak begitu, sebaiknya jangan berbisnis menurut saya. Karena kenapa? Pada saat Anda berusaha mematikan orang lain, Anda duluan yang akan mati. Ya. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah apa? Kita harus merangkul. Bagaimana merangkul mereka? Kita berteman, ya, ngomong sama mereka. Yuk kita sama-sama naikin harga jual. Bagaimana planning? Kita sharing sama mereka. Saya melakukan ini loh, orang suka di tempat saya karena begini. Tapi jangan berpikir, saya mau jual murah dan murah dan murah. Nah, mungkin orang berpikir, loh saya kalau matiin mereka, saya sudah aman. Tapi jangan selalu berpikir di sana, itu perpikiran keliru. Nanti saya akan jelasin, ya, kenapa kita harus berpikir yang lain. Perlu diketahui bahwa kalau mau penghasilan bagus, yang mesti dilakukan adalah menjaga pelanggan kita supaya setia mencuci di tempat kita tanpa perlu membanting harga. Itu yang harusnya kita lakukan adalah kita menjaga pelanggan kita bagaimana mereka bisa menjadi sesuatu yang cukup baik. Kenapa saya bilang harus ini terjadi? Ya kita harus memberikan pelayanan. Karena apa yang kita jual? Bisnis laundry apa sih? Bisnis itu adalah jasa. Bisnis laundry itu adalah jasa. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus. Mungkin pelanggan kita ada ulang tahun, kita cukup WA saja. Happy birthday atau selamat ulang tahun, atau mungkin hari lebaran, minal aidin atau apa. Ya mungkin Natalan ya, selamat hari Natal. Itu aja. Orang dengan perhatian itu merasa akan senang. Nah, mungkin pada saat mereka ada acara-acara tertentu ini, kita mungkin memberikan mereka spesial diskon. Yuk ulang tahun hari ini ya, bed covermu 1 free hari ini cuci. Itu adalah salah satu kita membuat pelanggan kita menjadi teman. Ya, perlu kita ketahui, bisnis laundry, jangan kita berpikir bagaimana kita mengambil semua pelanggan, tapi bagaimana kita memanage pelanggan itu tersebut. Ya, kalau umpamanya omset 20 juta, ya, penjualan kita 20 juta, bagaimana customer, apa yang perlu kita jaga? Semestinya yang 20 juta customer, saya sudah berhitung, itu artinya 70 pelanggan yang mencuci dengan harga 300.000 per bulan. Artinya kalau 70 customer kali 300.000, omset kita akan bersekitar di 21 jutaan. 21 juta omset ini adalah omset di perkampungan. Ya, saya cukup buka di perkampungan, banyak di tempat perkampungan saya buka. Hasilnya cukup baik. Pola pikir saya cuma cukup 300.000 aja per bulan mereka mencuci, udah cukup. Kalau self service, ya dengan self service artinya kurang lebih sama. Dan kalau mungkin tempatnya lebih low lagi, mungkin mereka hanya datang mencuci saja. Itu banyak terjadi. Di tempat saya di perkampungan banyak sekali terjadi, kita menjual cuci hanya 10.000 dan satu hari, contoh yang datang 70 orang, 70 mencuci, yang mengerikan hanya 35 orang. Ya omset dapat berapa? Ya 1 jutaan. Kurang lebih kayak begitu. Tapi kan sewa tempat di perkampungan gitu kan, harga sewanya cukup murah. Malah di perkampungan menurut saya tempat-tempat yang sangat ideal untuk kita berbisnis laundry. Kalau di perumahan, wah, bersaing harga. Dikit-dikit ada satu lagi buka diskon harga, kita saling membunuh. Nah ini semua keliru. Saya sekarang sudah mengajarkan orang bagaimana sih untuk berbisnis laundry yang sebenarnya. Ya nanti kita akan jelaskan bagaimana kita memakai aplikasi. Ya nanti di aplikasi itu kita akan jelasin. Ya orang kalau ini ya udah, yuk download aplikasi kita, yuk bayar. Pada saat itu kita kasih free cuci, tapi orang itu akan menjadi pelanggan setia kita. Itu yang akan terjadi nantinya. 2 tahun ke depan kita akan kesulitan pembantu karena mereka akan berubah pola pikir, tidak mau menjadi lagi tenaga yang dibayar sepanjang hari, ya dari pagi jam 7 pagi sampai jam 7 malam dengan dibayar 1,8 atau 2 juta rupiah. Mereka mungkin akan berpikir, saya akan kerja, saya maunya jam 7 cuma sampai jam 4 sore, nggak mau lagi panjang-panjang. Itu akan terjadi nanti. Ya kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana regulasi dari pemerintah, ya menetapkan bahwa mereka bekerja hanya bisa 7-8 jam satu hari. Ini kita akan kendala. Makanya dari sekarang kita harus mulai untuk berbenah diri untuk merubah harga jual daripada laundry kita. Konsep pemikiran yang harus diperbaiki oleh kita adalah apa? Konsep bisnis yang perlu kita perbaiki adalah kita contoh memakai aplikasi. Contoh lah mungkin kayak Ibu Eva mempunyai aplikasi namanya EasyLow atau sejenisnya, cari laundry service di sekitar rumah Anda yang dapat bekerja sama Anda melakukan full service. Ya, menjadi kita tidak berpikir lagi bagaimana kedepannya, bagaimana kita mesti buka laundry lagi. Apa yang kita harus sediakan?
kita nggak perlu dengan sekarang nantinya ke depan dengan adanya aplikasi, ya contoh dengan aplikasi Isilo, ya di sini kita akan menjelaskan bahwa dengan aplikasi ini Anda tidak perlu punya bisnis laundry di rumah lagi. Ya kita mungkin Anda akan mempunyai aplikasi itu, ya download dan orang akan cari, oh di sekitar sini ada laundrynya, ya kan? Ya Bapak Ibu sekalian mungkin tinggal kumpulin. Ini adalah konsep yang ke depan menurut saya sih akan berjalan gitu loh. Ya mungkin atau contoh lain adalah di setiap laundry kita akan memasang mungkin ada laundry box, ya. Jadi orang datang masukin ke laundry box aplikasi, mereka nanti taruh di sana, kita nggak perlu tenaga kerja lagi yang lain gitu loh. Atau mungkin kita akan pasang mesin yang self service di daerah perkampungan, di setiap gang 1, gang 2, gang 3 kita pasang mesin cuci 2 set. Di sini dapat membantu meringankan pekerjaan daripada orang-orang di sekitar kita. Dan tapi kedua, kita akan mempunyai market share yang cukup besar. Ya, jadi kita nggak perlu lagi merubah rumah kita disulap menjadi tempat kerja. Kenapa? Contoh, kalau mendownload umpamanya aplikasinya Isilo, ya kan, berbisnis cukup dengan aplikasi. Nah, laundrynya di mana? Laundrynya carilah. Mungkin ada di tempat-tempat kami banyak sekali yang menyediakan self service. Disitulah diajak kerjasama. Bapak Ibu cukup mengumpulkan pelanggan dan mengambil baju pelanggan, bawa ke tempat kita. Nah, di sanalah akan terjadi laundry mana yang akan top? Laundry yang mempunyai mesin yang cukup banyak. Contoh, ya kalau dengan saya punya 10 set mesin dan mesin itu banyak kan mungkin idle, ya tidak kepakai, mungkin kita akan bisa pakai untuk bekerja sama. Anda bawa 10 set, 10 paket, langsung dicuci. Ya, dalam waktu 1 jam udah selesai. 1 jam atau 1 jam setengah udah selesai. Karena kenapa? Kita cuci sekaligus. Kita mesti cucinya banyak. Selesai 1 jam setengah. Selesai pulang, kita pulang. Bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Nah, di rumah kita gaji orang yang melakukan iron atau setrika. Mereka yang packing selesai, kita tinggal kirim ke konsumen. Nah, kalau Anda bisa dapat pagi 10 orang, artinya 10 kali 5 Anda sudah mendapat mungkin contoh lah, mungkin kita yang pakai aplikasi adalah 60.000 per 5 kilo, artinya 12.000 per kilo. Nah, bisnis ini akan bisa jalan. Kenapa? Anda ambil 10 aja sudah 600.000 di pagi hari. Mungkin siang selesai mencuci, Anda pergi ambil lagi jam 1 siang. Nah, sementara orang Anda melakukan setrika, selesai ambil, Anda cuci, jam 2, jam 3 udah balik. Sudah terjadi adalah 20 lot. 20 lot 1 hari. Artinya kalau kita berhitung di sini, ya, kita nggak usah banyak, 20 lot artinya kurang lebih kita bisa mendapat 100 kilo. Ya, 100 kilo artinya penghasilan kita 1,2 juta hari ini. Nah, kita hitung bagaimana caranya. Ini perhitungan simpel lah. 20 lot ini yang kita pakai cuci di tempat orang sana, ya mungkin harga cuci adalah 25.000 per lot. 25.000 per lot artinya kita membayar 500.000. Nah, mungkin di rumah kita ada pembantu 100, kita bayar mereka 100.000. Ya kan? Mereka kan kerja, kita targetin 100 kilo itu cukup 1 orang yang kerja, tapi mungkin kita akan kasih mereka 100.000 atau mungkin lebih sedikit 125.000, tapi 1 orang yang kerja. Artinya, ya setelah potong penambahan biaya 500.000 mencuci di tempat laundry self service, Anda menggaji pembantu kurang lebih 100.000, Anda juga mungkin ada biaya lain-lain, gas. Anggaplah 1 hari 75.000 lah, mungkin pada saat itu sudah naik, kita perlukan 75.000 per hari. Ya, anggaplah biaya lain-lain 100.000. 100.000 itu anggaplah uang makan kita sebagai pemilik aplikasi. Dengan begitunya artinya biaya kita adalah Rp775.000 per hari. 1 juta potong 1.200.000 potong 775.000. Artinya kita mesti mendapat penghasilan 1 hari 425.000. Kali 30 hari adalah pendapatan kita bisa 12.750.000. Ini bisnis yang harus kita pikirkan. Kita nggak perlu sulap tempat rumah kita menjadi ini. Kita nggak perlu, kita karena udah berbasis aplikasi semuanya. Atau mungkin di rumah kita cuma buka pakai contoh yang tadi saya bilang, pakai box, ya mungkin laundry box
ya di mana orang mungkin masukin ke locker, ya ini terjadi di Amerika, terjadi semuanya. Ini terjadi. Jadi Anda mendapat 12.750 dengan satu tempat. Ini cocok untuk dijadikan bisnis. Anda tidak perlu keluar uang banyak tapi mendapat penghasilan 12.750.000. Jadi ingat, mungkin pemikiran saya 12.750 terlalu gampang, tapi kita boleh coba dengan sistem yang saya terapkan tadi gitu loh. Jadi kalau kita bisa penghasilan 12.750 di tahun 2 tahun ke depan, semestinya kalau kita pergi kerja sama orang, mungkin kita cuma dapat gaji UMR pada saat itu mungkin sekitar 5,5 juta atau 6 juta. Artinya kita mendapat penghasilan 2 kali. Tapi kalau kita bisa pintar, mungkin kita akan pakai di beberapa titik. Kita pakai orang satu yang bantuin kita untuk pergi ngambil, pergi cuci di tempat orang. Jadi kita nggak perlu membuka laundry yang di rumah lagi. Kita pakai kerjasama. Ini yang paling perlu, yang saya tekankan kembali lagi, kita bekerja sama, berkolaborasi, tapi mendapatkan satu keuntungan yang cukup baik. Selanjutnya kita membahas adalah pentingnya konsep laundry. Ya, kenapa saya menyebutkan di sini penting? Kita harus melindungi aset kita dengan rencana manajemen yang baik. Kenapa harus manajemen yang baik? Apa yang harus kita perbaiki? Ya, di situ ada semua, ada aplikasi, ada apa segala macam. Itu menjaga, jadi uang nanti tidak kemana-mana. Jadi Anda tidak perlu lagi pergi buka koin, hitung berapa banyak koin, kali rupiah berapa. Karena kenapa? Semua nanti terintegrasi. Ya. Kenapa? Apa yang didapat sama investor? Ya, kita nomor satu adalah mengajarkan education, teknologi, learning, dan menciptakan jiwa entrepreneur yang profitable. Artinya apa? Kita harus membuat sesuatu edukasi kepada bisnis kita sendiri. Jadi kita harus menjadi entrepreneur buat bisnis kita sendiri. Kenapa kita harus menjadi entrepreneur buat diri? Ya, karena kita ini adalah bisnis kita yang kita harus buat bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa berjalan sendiri tanpa kita mengurus setiap hari. Artinya kita mungkin bisa mempunyai 3 atau 5 atau mungkin kita akan mempunyai bisnis yang lain tanpa perlu mengurus yang baik. Dengan serius kita mengurus sepanjang hari. Ya mungkin kita coba taruh perhatian cuma 1 jam, mungkin melalui CCTV, ya kita buka aplikasi, penjualan sudah berapa, itu semua akan terlihat di sana. Ya, yang kedua adalah kita memiliki mesin laundry dengan sistem terintegrasi dengan manajemen bisnis yang disupport sama IoT. Yang tadi yang kembali saya bilang, kita tegaskan di sini adalah kita harus cari mesin yang harus terintegrasi dengan IoT. Itu penting sekali. Kenapa IoT kita pentingkan saat ini? Uang semua nanti akan jadi uang digital. Kita semua pembayaran akan menjadi uang. Bagaimana caranya supaya tidak lagi berhubungan dengan uang? Karena ke depan semua nanti bisnis tidak ada lagi uang tunai. Semua pakai QR code, mungkin pakai kris, segala macam, itu akan terjadi semuanya. Ya, terus kita mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian yang baik. Kenapa mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian yang baik? Kita di sini akan belajar disiplin. Kapan kita memonitor bisnis kita itu sendiri? Kapan kita akan memonitor apa yang dilakukan pekerja kita? Nanti ke depan semua dengan mudah, semua akan terintegrasi dengan sistem. Ya, terus kita memiliki bisnis. Ya, kita tahu semua bisnis laundry adalah bisnis yang tahan resesi. Terbukti dengan tahun lalu, ya dengan adanya pandemi, ternyata bisnis laundry tidak turun. Ya, kita boleh tahu saat ini di seluruh Indonesia mulai semua orang, bisnis apa yang paling enak? Yang bisa dibuka pada saat pandemi hanya laundry yang bisa buka. Yang memang kalau dengan adanya lockdown mungkin akan turun. Karena kenapa? Aktivitas orang keluar rumah menjadi sedikit. Tetapi begitu kembali ke normal, yang back to normal, artinya kita akan bisa, bisnis akan berjalan kembali. Ya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, saya punya bisnis laundry. Dalam pandemi saat ini pun saya masih bisa tetap buka. Contoh yang tadi saya cerita di Bintaro Plaza. Ya, kita juga memberi pelatihan kepada bagaimana untuk panduan operasional, bimbingan operasional, supervisi, dan konsultasi bisnis. Semua kita juga sudah memberikan servis kepada pelanggan.
kami juga sudah menyediakan jasa-jasa ini semuanya, kita sudah menyiapkan semuanya. Nah, kenapa manfaat daripada teknologi? Di sini kita akan ngomong dengan teknologi. Kalau saat ini kita memakai contoh, memakai kartu atau mungkin pakai koin, bagaimana untuk menaikkan omset? Ya, kita membuat sesuatu dengan harga yang multi pricing. Ya, ini hanya bisa dilakukan dengan mesin-mesin yang komersial. Kalau Anda memakai mesin-mesin yang non komersial, IoT-nya akan sulit berjalan. Artinya, kenapa? Pada saat diperintah jalan mesinnya memang bisa memakai QR, tapi tidak terintegrated dengan mesin kita. Risikonya apa? Gampang dimainkan, gampang di ini. Kalau carilah teknologi yang dimana teknologi itu tidak bisa dipermainkan, ya artinya kenapa? Orang pekerja kita tidak bisa mempermainkan, atau orang yang datang cuci di tempat kita mempermainkan, gampang sekali. Kenapa? Itu di bypass, hanya cari mesin yang benar-benar. Contoh, kita kenapa contoh mesin yang terintegrated dengan sistem adalah metode pencucian di mesin cuci yang bagus adalah hanya tiga mode aja. Normal, delicate, dan power wash. Ya, normal artinya kita bisa mencuci 26 menit. Semestinya sama dengan quick wash. Ya, delicate ya, mungkin kita agak sedikit berat pakaiannya, waktunya bisa 31 menit. Ya. Kalau power wash, kita minta pencucian yang super extra. Ya, dimana menambah extra cycle dan pencucian kurang lebih 41 menit. Artinya kita bisa bikin multi pricing price. Artinya contoh, normal kita bikin harganya 10.000, delicate kita bisa menjual dengan harga 12.500, dan power wash kita bisa menjual dalam harga 15.000. Nah, mesin yang terintegrated adalah contoh, Anda mau naikkan ekstra panas, orang harus bayar lagi. Ya, orang mau naik tambah extra spin, tambah uang lagi, bisa tambah 5.000 atau tambah 2.500, artinya bisa terjadi penambahan. Kalau mesin-mesin rumah tangga tidak bisa terintegrated dan menunya terlalu banyak, ya memang kita tahu mesin rumah tangga paling cepat mencuci di sekitar waktu 40 sampai 55 menit. Nah, dibandingkan dengan kita 26 menit, kita sudah bisa bekerja 2 kali, dan mesin rumah tangga hanya bisa bekerja 1 kali. Nah, mereka menjual paling harga cuma 10.000 sampai 12.000 per cycle. Tapi ingat, waktu yang mereka tunggu, nanti orang akan mencari pesaing kita akan kalah di mana pada saat kita bisa melakukan pencucian yang cepat. Di sini paling penting. Contoh lain lagi, contoh mau dryer yang terintegrated dengan IoT itu bisa disetting. Mau 10 menit per Rp3.000 per 10 menit, atau mau 20 menit dengan harga 8.000, kita bisa adjust semuanya. Nah, ini terbukti di tempat saya, contoh kembali lagi saya tegasin kayak di Bintaro Plaza, M-Town, Kalibata City. Dengan saya pakai pengeringan, ya saya hanya memberikan 30 menit pengeringan, mereka semuanya happy. Kenapa mereka happy? Mereka bilang sama kita tidak perlu lagi mencuci dengan pengeringan yang waktu yang panjang. Ingat, banyak sekali baju orang rusak karena terlalu lama di dryer. Nah, kalau kita kasih 30 menit, ya dengan harga mungkin Rp8.000, mereka merasa sudah lebih murah dari orang lain. Mereka irit 2.000, tapi kita irit pemakaian gas atau mungkin listrik. Ini terbukti, saya menjalankan ini terbukti sekali. Dan banyak sekali orang sudah happy dengan di 30 menit. Artinya pencucian saya di 26 menit plus 30 menit, kita di bawah 1 jam selesai. Ini yang bisnis yang betul-betul yang kita harus pikirkan dari sisi self-service. Nah, tinggal kita kombinasi. Yang tadi saya tegasin kembali lagi, kita kombinasi. Mungkin kita ada kiloan, tapi ingat, kita harus kerjakan laundry kiloan itu dengan harga yang premium. Harapan saya, marilah kita bersama-sama untuk memulai bisnis ini, mulai menaikkan harga jual. Ya, karena kenapa? Bukan kalau harga jual naik, yang untung ya nomor 1 bukan saya. Pasti yang punya laundry nomor 1 yang punya keuntungan besar. Ya, pasti akan mendapat satu keuntungan yang besar. Tapi kalau Anda takut menaikkan harga, Anda siap-siap dalam 2 tahun hitungan saya Anda pasti gugur. Anda tidak bisa jadi pemain lagi. Percaya
Ya kita mungkin sama-sama kita melakukan bisnis ini, kita sama-sama berkolaborasi menaikkan harga, mencoba mencari bagaimana sistem kerja yang berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman kita sekalian. Ya sekarang kita akan kembali lagi, yang penting kita bekerja sama dengan pentingnya kolaborasi laundry. Ya bagaimana kita membuat satu ekosistem laundry yang cukup baik. Di dalamnya adalah ada online marketing, ada laundry konsep, ada business owner, ada profit system. Nah, untuk menjawab tantangan hari ini, ya memang kita coba mencari aplikasi yang baik. Ya di sini kita mempunyai aplikasi YouWash, dan mungkin juga ada aplikasi yang lain dari selain kita, ada mungkin ada EasyLow, mungkin juga ada brand-brand lain yang mungkin kita akan coba bagaimana platform digital dicampur fintech segala macam menjadi satu kolaborasi yang cukup baik. Ya mungkin sharing saya hari ini cukup sampai di sini saja, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua asosiasi laundry. Harapan saya adalah kita ke depannya bisa lebih maju. Salam cuci bisa kaya.